Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Imamat pasal 15 mungkin terasa sebagai salah satu bagian yang paling sulit dibaca dalam Alkitab. Pasal ini berbicara tentang berbagai jenis kenajisan tubuh manusia, seperti cairan tubuh dan kondisi biologis yang terjadi secara alami. Mengapa Alkitab berbicara tentang hal-hal yang begitu pribadi dan bahkan tampak tidak nyaman? Jawabannya sederhana, tetapi sangat dalam. Allah ingin mengajarkan bahwa kekudusan bukan hanya urusan ibadah di tempat kudus, tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan manusia. Di hadapan Allah yang kudus, bahkan aspek kehidupan yang paling pribadi pun berada di bawah perhatiannya. Imamat pasal 15 menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak terbagi antara yang rohani dan yang tidak rohani. Bagi Allah, seluruh kehidupan berada di hadapannya. Tubuh manusia, kesehatan, kebersihan, dan kehidupan sehari-hari semuanya berada dalam lingkup kekudusan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya tentang ibadah pada hari Minggu, tetapi tentang cara kita menjalani seluruh hidup kita. Sebagian besar kondisi yang disebutkan dalam pasal ini sebenarnya adalah proses biologis yang normal. Namun dalam hukum Taurat, kondisi-kondisi ini dikaitkan dengan kenajisan ritual. Mengapa? Karena Allah ingin umatnya mengingat satu hal penting. Manusia hidup dalam dunia yang telah tercemar oleh dosa. Tubuh manusia mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan membutuhkan pemeliharaan Allah. Ayat 31 memberikan alasan utama dari semua aturan ini. Allah berkata bahwa umat harus menjaga diri dari kenajisan karena Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka. Kemah suci adalah tanda kehadiran Allah. Karena Allah hadir di tengah umatnya, kehidupan mereka harus mencerminkan kekudusannya. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Kehadiran Allah menuntut kehidupan yang kudus. Perjanjian baru membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam. Yesus menjelaskan bahwa masalah utama manusia bukan hanya kenajisan lahiriah, tetapi kenajisan hati. Dalam Markus pasal 7 ayat 21-23, Yesus berkata bahwa dari dalam hati manusia keluar kejahatan, kesombongan, dan dosa. Namun kabar baik Injil adalah bahwa Kristus datang untuk memurnikan hati manusia. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat secara sempurna digenapi oleh karya penebusan Kristus. Darah Kristus menyucikan manusia bukan hanya secara ritual, tetapi secara rohani. Imamat pasal 15 mengingatkan kita bahwa kekudusan bukan hanya tentang hal-hal besar. Kekudusan juga terlihat dalam disiplin hidup sehari-hari. Cara kita hidup, cara kita memperlakukan tubuh kita, dan cara kita menjaga kemurnian hidup, semuanya merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Paulus kemudian menegaskan hal ini dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya, kehidupan orang percaya harus mencerminkan kekudusan Allah. Imamat pasal 15
mungkin tampak seperti aturan ritual kuno, tetapi di balik semua itu terdapat pesan yang sangat penting. Allah yang kudus hadir di tengah umat-Nya. Karena itu, kehidupan umat Tuhan harus mencerminkan kekudusan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Dan melalui Yesus Kristus, kita menerima penyucian yang sempurna yang memampukan kita hidup bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan. Ampuni kami jika sering mengabaikan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Sucikan hati dan hidup kami melalui karya Yesus Kristus. Tolong kami hidup sebagai umat yang memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.